Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya, Khairatul Niswa, guru BK dari SMK Tanada Waru Sidoarjo. Hari ini kita akan membahas tentang bimbingan karir. Pada bimbingan karir hari ini, kita akan membahas tentang pohon karir. Pohon karir di sini kita akan membahas tentang dua jurusan. Yang pertama, prospek kerja jurusan multimedia dan yang kedua adalah prospek kerja jurusan usaha perjalanan wisata. Teman-teman, di sini adakah yang sudah tahu apa itu pohon karir? Pohon karir di sini merupakan salah satu media bimbingan dan konseling yang sengaja dibuat untuk menyerupai bentuk pohon, untuk memudahkan proses konseling siswa dalam memahami proses karir sesuai minat masing-masing. Pohon karir adalah alat untuk membantu penyampaian materi tentang bimbingan karir untuk mencari, memilih, menyiapkan, dan menyelesaikan diri terhadap karir. Tujuan dari pohon karir sendiri adalah agar memudahkan seseorang memahami apa saja minatnya, lalu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk karir di masa depan. Siswa bisa menentukan sendiri karir yang diminati dengan melihat pohon karir. Tujuan pohon karir dapat berjalan maksimal jika siswa telah memahami minat dan karir yang diinginkan. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan yang tepat di masa depan. Pohon karir yang akan kita bahas pada materi hari ini ada dua. Yang pertama terkait dengan jurusan multimedia. Kemudian yang kedua terkait jurusan usaha perjalanan wisata. Sebelum itu kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu apa itu jurusan multimedia, kemudian apa itu jurusan usaha perjalanan wisata. Yang pertama terkait dengan jurusan multimedia. Teman-teman, di sini adakah yang tahu apa itu multimedia? Dan siapa saja orang-orang yang cocok mengambil jurusan multimedia? Jurusan multimedia sangat cocok untuk kamu yang memiliki tingkat kreativitas tinggi dan punya passion di bidang teknologi. Secara umum, jurusan multimedia fokus pada pemanfaatan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan konten multimedia. Multimedia pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yakni linier dan interaktif. Multimedia linier artinya berjalan tanpa adanya alat pengontrol yang bisa dioperasikan pengguna seperti televisi dan film. Sementara multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh pengguna, sehingga ada interaksi pengguna, contohnya pada game. Sementara dari segi kategorinya, terdapat multimedia communication dan multimedia content production. Untuk kategori communication berkaitan dengan publikasi informasi. Sementara kategori content production adalah penggunaan serangkaian media yang berbeda, misalnya teks, animasi, audio, gambar, grafik, dan video untuk dipadukan dan menghasilkan produk seperti musik, game, film. Nah, jika kita melihat pemaparan di atas, bidang multimedia ini akan melibatkan orang lain dalam pekerjaannya. Maka, saat memasuki jurusan ini, kamu akan dituntut untuk punya keahlian yang baik untuk memecahkan masalah sekaligus bisa bekerja sama dengan orang lain. Berikut ini kita sajikan pohon karir untuk jurusan multimedia. Prospek-prospek kerja apa sajakah yang ada dalam jurusan multimedia? Mari kita bahas.
Yang pertama, prospek kerja jurusan multimedia adalah ilustrator. Profesi ilustrator merupakan salah satu profesi dari jurusan multimedia yang tugasnya menyampaikan cerita, ide, dan pesan dengan menggunakan media visual. Ilustrator bertugas membuat gambar diam berupa ilustrasi iklan, buku, kartun, dan masih banyak lagi. Saat membuat karya, ilustrator memiliki karakteristik unik baik dari segi gaya gambar maupun alat yang mereka gunakan. Anda akan dapat menemukan berbagai jenis bidang ilustrator, di mana yang pertama adalah ilustrator komik. Sesuai dengan namanya, ilustrator jenis ini bekerja untuk membuat ilustrasi dalam bentuk kartun. Seniman komik dulu hanya bekerja di media cetak, namun prospek kerja ini mulai menulis komik di platform digital yang sudah banyak dikembangkan. Sebagai kartunis, karir Anda menghadapi tantangan dari banyak pesaing di bidang yang sama. Namun, jika Anda sepenuhnya mengeksplorasi keterampilan Anda, pekerjaan ini bisa menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Selanjutnya, Anda bisa menjadi ilustrator medis dengan membuat berbagai macam bentuk edukasi sambil belajar tentang organ manusia. Ilustrator medis tidak boleh asal-asalan dengan pekerjaannya. Hal ini dilakukan karena tugas ilustrator medis bertanggung jawab atas keefektifan ilustrasi yang dibuat. Oleh karena itu, untuk menjadi ilustrator, saat ini Anda perlu menyelesaikan pelatihan medis khusus dan gelar di bidang terkait. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil ilustrasi yang benar. Ilustrator adalah seseorang yang bekerja secara khusus untuk membuat ilustrasi yang menggambarkan maksud dari jenis huruf atau konten lainnya. Prospek kerja ini harus bisa bekerja secara manual dengan pensil dan keras atau dengan komputer. Dan untuk kisaran gaji yang bisa didapat oleh seorang ilustrator yaitu berkisar antara 3,5 juta sampai 5 juta. Kemudian yang kedua, prospek kerja jurusan multimedia yang kedua adalah desainer grafis. Seseorang desainer grafis adalah pekerjaan dari jurusan multimedia yang membuat ilustrasi, tipografi, foto, dan motion grafik baik di media penerbitan, percetakan, maupun elektronik. Desainer grafis bertanggung jawab atas penampilan materi promosi produk. Tugasnya adalah menanggapi permintaan pelanggan dan menyampaikan informasi tentang produk dengan cara yang menarik. Prospek kerja ini memiliki karir tidak hanya di media, tapi juga di berbagai industri, terutama di industri jasa komunikasi, periklanan, pendidikan, fotografi, konstruksi, teknologi informasi, dan manufaktur berupa tekstil, pakaian jadi, mode, mobil, perangkat elektronik. Desainer grafis juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh iklan layanan masyarakat. Anda tidak harus pandai menggambar untuk menjadi seorang desain grafis, tetapi Anda membutuhkan keterampilan menggambar dasar sehingga Anda dapat dengan mudah memasukkan ide-ide kreatif ke dalam bentuk visual. Selain itu, Anda memerlukan kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak grafis untuk mendukung pembuatan ilustrasi. Profesi desainer grafis sangat dibutuhkan dalam penerbitan dan media seperti berbagai media cetak dan media elektronik. Karyanya terdiri dari membuat ilustrasi, tipografi, atau grafik gerak untuk produk atau layanan dengan menciptakan elemen visual yang menarik. Kisaran gaji untuk prospek kerja ini berkisar antara 2,5 juta hingga 3,5 juta. Kemudian, prospek kerja jurusan multimedia yang ketiga adalah web designer. Seorang perancang web atau web designer adalah profesi dari jurusan multimedia yang dijalankan oleh orang-orang yang tugasnya mendesain sebuah website.
Desain dapat dibuka nanti dan dilihat di layar monitor menggunakan komputer, ponsel, atau tablet. Desainer web mulai mendesain situs web mereka segera setelah mereka menerima pertanyaan dari perusahaan atau institusi lainnya. Desainer web tidak hanya memperhatikan keindahan tampilan, tetapi juga lokasi, tombol navigasi, dan pengurutan informasi yang akan ditempatkan pada halaman. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk membuat situs web yang mudah dibaca dan dipahami oleh pengunjung dan mendorong pengunjung untuk kembali mengunjungi situs web Anda. Tugas utama prospek kerja ini adalah mendesain halaman di web. Namun, dalam retrospeksi, mendesain halaman internal sebenarnya membutuhkan keterampilan Anda sendiri. Keterampilan menjadi hal yang wajib yang perlu dimiliki oleh seorang web designer. Beberapa kesulitan yang seringkali menjadi permasalahan adalah membentuk keindahan. Profesi ini mengharuskan bisa memilih kombinasi warna, font, tata letak, dan gambar yang cocok untuk penempatan di halaman web. Jika situs web Anda untuk anak-anak, maka seorang web designer harus dapat membuat halaman yang penuh warna. Halaman juga harus dikombinasikan dengan font yang menarik dan disertai dengan banyak gambar. Selain itu, tata letak dan struktur web itu sendiri tidak boleh rumit. Semua halaman harus mudah diakses oleh anak-anak. Pada dasarnya, situs web Anda harus menyenangkan dan santai. Hal lain tentang situs web untuk orang yang lebih profesional. Halaman tertentu saja harus mudah diakses, menggunakan font yang mudah dibaca dan mudah dipahami pembaca. Situs web profesional harus terlihat lebih sederhana dan lebih casual. Kombinasi warna dan gambar yang ditampilkan tidak boleh terlalu berwarna dan harus memiliki pengaturan akses informasi yang tepat. Aspek estetika seperti itu harus ada. Aspek ini mempengaruhi pekerjaan dalam desain web. Desainer memiliki kendali penuh atas desain halaman web Anda. Kemudian, prospek kerja jurusan multimedia yang keempat adalah fotografer. Fotografer adalah salah satu jenis profesi yang paling populer dan bahkan banyak diminati, tak hanya dari jurusan multimedia saja. Padahal kebutuhan fotografer perusahaan tidak diragukan lagi, semakin meningkat. Ini memberi fotografer lebih banyak kesempatan untuk mengejar karir. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu Anda perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Dalam sebuah Career Explorer dikatakan bahwa fotografer adalah ahli yang fokus pada teknologi menangkap momen dalam bentuk foto menggunakan kamera digital atau analog. Saat mengambil gambar, fotografer dapat menggunakan cahaya buatan dengan lampu atau cahaya alami dari sinar matahari. Prospek kerja ini tidak selalu berhasil di dalam studio, tapi dapat di luar studio. Seorang fotografer bertanggung jawab atas kualitas gambar yang diberikan oleh pelanggan. Dengan kata lain, pekerjaan ini juga memiliki peran dalam proses mengedit gambar, tetapi kecil. Sebagai aturan, proses pengeditan gambar adalah tanggung jawab editor foto. Ruang lingkup pekerjaan ini dapat dikatakan cukup luas jika dilihat dari jumlah peluang yang ada. Kemudian, prospek kerja jurusan multimedia yang kelima adalah animator. Animator adalah sebuah prospek kerja dari jurusan multimedia yang mengacu pada teknik menciptakan berbagai gambar yang menciptakan ilusi gerakan saat ditampilkan. Pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan impian di dunia animasi. Animator dapat bekerja di film, televisi, periklanan, olahraga, dan bahkan video game. Animator perlu fokus pada aspek-aspek tertentu karena kompleksitas pekerjaan ini. Animator dapat didefinisikan sebagai orang yang membuat animasi. Namun, posisi ini secara khusus memiliki makna yang lebih kompleks daripada yang disebutkan di atas. Animator adalah
orang yang menggambar tapi tidak hanya dengan berfoto. Buat serangkaian gambar dan gabungkan menjadi satu gambar untuk bergerak dan menghidupkannya. Kemudian, prospek kerja jurusan multimedia yang keenam adalah video editor. Prospek kerja jurusan multimedia 1 ini bertugas untuk bisa mengumpulkan beberapa materi video yang bersedia untuk didistribusikan dan memprosesnya menjadi satu video. Materi ini dapat berupa video, dialog, wawancara, grafis, efek suara. Editor merupakan bagian penting dari proses pasca produksi yang menentukan kualitas dari produk yang akan dibuat. Kemudian, prospek kerja jurusan multimedia yang ketujuh adalah musik komposer. Setiap media audio streaming, khususnya radio dan podcast, memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu cara untuk merasakan identitas yang jelas dari masing-masing media tersebut adalah melalui nada dan nuansa yang mereka hadirkan melalui jenis musik yang akan dimainkan. Sekarang, prospek kerja ini adalah seseorang yang tugasnya mendefinisikan karakter platform. Pendefinisian tersebut dilakukan dengan melalui genre musik yang disiarkan. Kemudian, pohon karir yang kedua tentang usaha perjalanan wisata. Pertama-tama, teman-teman, kita akan bertanya terlebih dahulu apa itu usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan wisata adalah program studi yang mempelajari kegiatan yang bersifat komersial, yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Di jurusan ini, kamu akan terbiasa untuk membicarakan dan mendiskusikan berbagai topik seperti bagaimana mengatur segala pelayanan bagi para wisatawan mulai dari membuat itinerary sampai dengan budgeting atau suatu kegiatan wisata. Kamu juga akan mempelajari hal-hal pendukung lain seperti melakukan penelitian untuk membangun suatu daerah menjadi daerah wisata dan memberdayakan masyarakat sekitar. Belajar untuk melestarikan budaya dan menjadikan budaya sebagai daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara dan sebagainya. Pohon karir jurusan usaha perjalanan wisata. Bagi kalian yang memilih jurusan usaha perjalanan wisata, banyak sekali prospek-prospek kerja yang akan menanti Anda. Beberapa tahun belakangan, industri pariwisata di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Tak heran, prospek kerja di bidang pariwisata pun semakin luas.
Ditambah, Indonesia juga sudah mendapatkan begitu banyak penghargaan pariwisata. Untuk itu, prospek kerja usaha perjalanan wisata itu sangat menjanjikan. Berikut kami akan menyampaikan prospek-prospek kerja usaha perjalanan wisata yang bisa kalian lakukan. Yang pertama ada manajer akomodasi pariwisata. Jika tertarik bekerja di bidang pariwisata, kamu bisa menjadi manajer akomodasi. Akomodasi ini meliputi transportasi, penginapan, hingga restoran. Kamu bisa melihat kebutuhan dan kesesuaian akomodasi dengan lokasi yang menjadi tujuan wisata para turis. Kemudian, sesuaikan kebutuhan tersebut dengan ide-ide yang menarik dan inovatif agar wisatawan tertarik memilih akomodasimu. Di Indonesia sendiri, banyak orang beranggapan bahwa wisata Indonesia masih minim dari segi akomodasi. Oleh karena itu, kamu bisa kontribusi memajukan pariwisata Indonesia dengan menjadi manajer akomodasi pariwisata yang andal. Kemudian, prospek kerja jurusan usaha perjalanan wisata yang kedua adalah konsultan pariwisata. Salah satu prospek kerja yang menarik di bidang pariwisata adalah konsultan. Konsultan pariwisata bertanggung jawab untuk menawarkan jasa, memberikan saran, dan membantu berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Jika bekerja di bidang ini, kamu perlu memiliki wawasan yang mendalam tentang studi kelayakan, perencanaan, penelitian, pengelolaan usaha, hingga marketing pariwisata. Dengan begitu, kamu bisa memberikan konsultasi yang menyeluruh bagi klien. Biasanya, klien dari konsultan pariwisata adalah mereka yang memiliki usaha di bidang pariwisata seperti agen biro perjalanan, hotel, maskapai, hingga tempat wisata. Kemudian, prospek kerja usaha perjalanan wisata yang ketiga adalah tour guide. Jika salah satu alasan terbesar kamu memilih jurusan usaha perjalanan wisata adalah kecintaanmu tentang traveling, kamu bisa memilih untuk menjadi tour guide atau pemandu wisata. Kesempatan kerja tour guide sangatlah luas. Kamu bisa bekerja untuk agen biro perjalanan, museum, tempat wisata, hingga pemerintahan. Tentunya diperlukan wawasan yang luas tentang wisata dan budaya yang akan kamu jelaskan. Untuk menjadi seorang tour guide diperlukan kemampuan komunikasi yang tinggi sebab kamu akan bertemu dan berkomunikasi dengan wisatawan. Selain itu, lebih baik lagi jika kamu memiliki kemampuan bahasa daerah dan bahasa asing. Kemudian, prospek kerja jurusan usaha perjalanan wisata yang keempat adalah travel writer. Prospek kerja di bidang pariwisata lainnya adalah travel writer atau travel blogger. Sebagai lulusan pariwisata, kamu tentu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pariwisata. Kamu bisa menyampaikan pengetahuan tersebut dengan menuliskannya menjadi sebuah cerita yang menarik. Kemudian, prospek kerja usaha perjalanan wisata yang kelima adalah agen biro perjalanan. Banyak orang enggan melakukan dan merencanakan traveling sendiri. Mereka ingin traveling dengan jadwal dan akomodasi yang sudah terencana. Biasanya, pemilihan mereka jatuh pada agen biro perjalanan. Sebagai bagian dari agen biro perjalanan, kamu akan membuat paket travel yang terdiri dari hotel, tempat wisata, tempat makan, transportasi, tanggal, hingga harga. Maka, kamu perlu memiliki koneksi yang luas agar mendapat penawaran harga terbaik untuk setiap paket yang kamu buat. Prospek kerja pariwisata yang satu ini memang menarik, tapi kamu harus bersaing dengan banyak agen biro perjalanan lainnya agar bisa memenangkan hati wisatawan. Kemudian, prospek kerja jurusan usaha perjalanan wisata yang keenam adalah tourism advisor.
Prospek kerja lainnya yang bisa kamu jalani di bidang pariwisata adalah tourism advisor. Sebagai tourism advisor, kamu akan bertugas untuk mempromosikan pariwisata dan acara yang terletak di suatu kota atau wilayah demi mendapatkan serta meningkatkan revenue-nya. Tourism advisor akan bertanggung jawab terhadap berbagai bagian penting seperti pemasaran, manajemen turis, dan pengembangan kampanye produk, layanan, serta fasilitas kepariwisataan. Kemudian, prospek kerja usaha perjalanan wisata yang lainnya adalah manajer hotel. Menjadi manajer hotel juga merupakan prospek kerja yang bisa dijalani olehmu yang ingin berkarir di bidang pariwisata. Sebagai manajer hotel, kamu bertanggung jawab untuk mengelola budgeting dan keuangan hotel. Tidak hanya itu, kamu pun perlu mengorganisir dan mengarahkan seluruh pelayanan hotel, mulai dari bagian depan seperti resepsionis hingga operasional makanan dan minuman serta housekeeping lainnya. Sebagai seorang manajer, tentu kamu memiliki leadership skill yang baik. Di samping itu, kemampuan komunikasi interpersonal dan decision making yang baik juga dapat menunjangmu untuk sukses di posisi ini. Kemudian, prospek kerja usaha perjalanan wisata yang ke-8 adalah kru kabin. Di sini bisa diartikan sebagai pramugari atau pramugara. Berkarir sebagai anggota kru kabin juga bisa menjadi prospek kerja yang menarik di bidang pariwisata. Kemudian, prospek kerja usaha perjalanan wisata yang ke-9 adalah manajer restoran. Sebagai manajer restoran, kamu juga bisa bekerja sebagai untuk mempertimbangkan di bidang pariwisata. Manajer restoran sangat menjanjikan. Jika kamu ingin menjadi seorang manajer restoran, maka kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan. Tidak hanya itu, kamu juga perlu bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan dan kemampuan organisasi yang baik. Kemudian, prospek kerja jurusan usaha perjalanan wisata yang ke-10 adalah asisten museum. Prospek kerja lain yang bisa dijalani jika bekerja di bidang pariwisata adalah asisten museum. Kamu juga bisa memantau pameran yang berlangsung di museum sambil memberi layanan keamanan ketika diperlukan. Di samping itu, kamu juga dapat membantu staf menyiapkan acara yang berlangsung di museum. Kamu juga akan bertanggung jawab pertanyaan dari pengunjung dan melakukan tur museum. Setelah menjelaskan dua pohon karir terkait, yang pertama tentang prospek kerja jurusan multimedia, yang kedua tentang jurusan usaha perjalanan wisata, bagaimana? Apakah Anda tertarik memilih jurusan tersebut? Akan tetapi, sebelum memilih jurusan tersebut, hendaklah kalian mengetahui apa saja yang kalian perlukan atau kalian siapkan dalam memilih jurusan. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah ketahui apa kegemaran kalian. Yang kedua, kalian bisa mengenali potensi diri kalian terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga adalah kalian bisa mengenali minat serta bakat dalam diri. Yang keempat, kalian bisa mempelajari jurusan yang hendak dipilih. Yang kelima, tentukan kamu ingin menjadi apa setelah kalian memilih jurusan tersebut. Kemudian yang keenam, perhatikan peluang kerja. Yang ketujuh, hindari memilih jurusan karena ikut-ikutan. Kemudian yang kedelapan, konsultasi dengan yang lebih berpengalaman. Dari hal-hal tersebut, kalian bisa lakukan dengan bertanya kepada teman atau menambah wawasan dengan membaca buku, membaca internet, mengasah skill, dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau melihat buku, membaca buku, dan melakukan kegiatan-kegiatan kecil lainnya untuk menunjang ilmu kalian.
dan juga untuk melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan dengan meningkatkan motivasi belajar kalian. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.